Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan memberikan perpanjangan waktu kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah persyaratan pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA Suwung. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Gianyar merazia sejumlah tempat rawan peredaran narkoba untuk mengantisipasi liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Badung diprediksi mencapai 83%. Sungai Dawan Delot di Klungkung selama 30 tahun tidak pernah dinormalisasi. Tidak heran ketika hujan turun, air sungai ini meluap dan membanjiri kawasan permukiman. Warga di kawasan ini akhirnya turun tangan secara bergotong royong, mengeruk endapan di dasar sungai agar air lancar mengalir. Warga bahkan menyumbangkan alat berat agar proses pengerukan lebih cepat, berkisar 5 hingga 7 hari. Kalau ini dibiarkan, ini pun sudah terjadi. Nah, sering kalau ada banjir besar itu hujan besar, dia kebanjiran. Karena ini belum dinormalisasi. Nah, kebetulan kami sepakat kita ngadakan swadaya lah, kerjasama dengan tokoh-tokoh kita. Dan tokoh-tokoh dalam artian ya karena kebetulan ada yang wilayah Riki punya alat dan lain sebagainya. Dan itu yang sangat-sangat mempermudah. Nah, pendangkalannya udah berapa meter nih Pak? Pendangkalan sudah 1 meter lebih nih Pak pendangkalannya. Berarti sering terjadi banjir di sini Pak ya? Banjirnya bahkan setiap hujan hujan kecil pun sudah banjir. Pak. Apalagi hujan besar, banjirnya lumayan nih sampai masuk ke rumah-rumah warga nih airnya. Nah, Pemkab kan tidak punya anggaran Pak. Niki anggarannya dari mana Pak? Nah, ini kebetulan yang juga sebagai rental alat berat, artinya yang diminta untuk membantu artinya gerakan ini supaya masyarakat terhindar dari banjir lah, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Kira-kira berapa hari ini Pak? Ini yang estimasi 5 hari 7 hari ini. Upaya masyarakat untuk menormalisasi Sungai Dawan Kelot patut mendapat apresiasi. Seharusnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukannya. Masih banyak sungai di Bali yang harus dinormalisasi, mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Arus kendaraan wisatawan domestik yang masuk maupun keluar Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk Jembrana sejauh ini masih terpantau normal dan kondusif. Lalu lintas pengendara, barang dan kendaraan berjalan normal tanpa kendala meski sudah memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Polres Jembrana menyiagakan personil di berbagai titik, memeriksa secara ketat setiap kendaraan, orang serta barang bawaan yang masuk ke Bali. Polisi juga menggunakan anjing pelacak milik Brimopolda Bali untuk mengendus barang terlarang yang dibawa penumpang bus pariwisata serta truk logistik. Perkembangan situasi yang ada di pintu masuk Bali dan pintu keluar Bali masih kondusif, masih aman. Arus juga, baik itu orang, barang, penumpang juga masih landai. Jadi tidak seperti tahun-tahun kemarin, ini juga kami tetap standby di sini dengan kekuatan untuk personil di pos terpadu ada 33 orang, sedangkan di pos pelayanan ada 19 orang. Oke, terkait dengan pemeriksaan sendiri nanti yang masuk Pak? Pemeriksaan seperti rekan-rekan ketahui bahwa tetap kami tingkatkan, perketat terkait dengan orang, barang, dan kendaraan yang masuk Bali. Melibatkan anjing pelacak juga? Ya, melibatkan anjing pelacak juga, K9 yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, di mana untuk pelibatan anjing pelacak juga tergantung situasi karena cuaca panas, anjing itu tidak tahan panas. Pelabuhan Gilimanuk merupakan salah satu pintu masuk ke Bali. Saat libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Gilimanuk padat dengan wisatawan domestik yang ingin berlibur di Pulau Dewata, Bali.
Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Meski digoyang beragam isu banjir, kemacetan hingga masalah sampah, pengelola hotel dan penginapan di Bali tetap optimistis tingkat hunian hotel saat libur Natal dan Tahun Baru tetap cerah. Pengelola hotel di kawasan Nusa Dua yang merupakan kawasan resort eksklusif di Bali bahkan masih optimistis bisa mencapai target 83%. Netizen di media sosial ramai membahas berbagai isu negatif yang menghantui Bali. Mulai dari cuaca buruk hingga persaingan dengan Thailand yang getol merebut wisatawan mancanegara. Pengelola hotel di luar Nusa Dua juga optimistis karena wisatawan lokal sudah mulai memesan kamar menjelang libur panjang tahun ini. Namun yang pasti harga akomodasi wisata akan naik sesuai dengan tingginya permintaan. Banyak isu terkait dengan pariwisata di Bali, khususnya tentang banjir, kemudian kemacetan, dan terakhir adalah sampah. Tapi kunjungan wisatawan yang datang menurut kami masih cukup tinggi. Ini terbukti dengan di Desember ini kurang lebih masih menyentuh di angka 80%. Di mana target kami untuk di bulan Desember ini adalah sekitar 83%. Jadi masih ada kurang lebih 2 minggu lagi. Semoga target ini bisa kami capai karena tentu saja ini masih erat kaitannya dengan isu-isu yang memang tadi kami sebutkan dan dengan cuaca juga ini menjadi tantangan buat pariwisata karena faktor cuaca ini yang boleh dibilang cukup sering sekarang siklon itu mendekati area Bali, ini juga menyebabkan beberapa wisatawan itu juga akan menjadi pertimbangan. Okupansi terus progres naik terus ya, dan tren booking adalah last minute booking atau seminggu sebelumnya baru naik gitu ya. Nah, sebagai contoh tahun lalu tanggal tadi malam itu baru 45%, tapi endingnya itu bisa di atas 80%, itu kan. Ini contoh. Nah, sekarang itu yang tahun lalu 45, sekarang 265, 20% di atas. Artinya ini trennya lebih bagus dibanding tahun lalu. Nanti tinggal nunggu akhir tahun seperti apa pick up-nya atau reservasi yang berjalan itu. Artinya ini mendekati hari H baru banyak melakukan pemesanan seperti itu? Betul, seperti itu. Dan ini pengalaman 2 tahun baru terakhir, itu juga seperti itu trennya. Jadi tahun baru tahun 2024, tahun baru 2023 trennya sama persis. Mudah-mudahan tahun 2025 trennya nggak banyak berubah. Pelaku pariwisata di Bali mengakui isu negatif belakangan ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendatangkan banyak turis ke Pulau Dewata. Yang paling berpengaruh adalah faktor cuaca. Saat ini tingkat hunian hotel di kawasan Nusa Dua Badung sejak Januari hingga November 2025 mencapai sekitar 77,5%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian pada periode yang sama di tahun 2024. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Sejak awal masa liburan, arus wisatawan asal Pulau Jawa mulai ramai memasuki Pulau Dewata, Bali. Sepertinya sebagian wisatawan sudah merencanakan liburan mereka lebih lama di Bali. Waktu libur yang panjang dimanfaatkan untuk berkeliling ke sejumlah daerah wisata. Wisatawan datang untuk menikmati berbagai destinasi favorit seperti kawasan pesisir pantai, wisata alam, hingga tempat rekreasi keluarga yang masih menjadi pilihan utama selama libur akhir tahun. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik ini terlihat dari padatnya pergerakan kendaraan menuju Pulau Bali. Seperti terpantau di pintu masuk Bali, sebagian besar wisatawan berasal dari Pulau Jawa. Ya. Sama siapa aja nih, Pak? Sama keluarga. Kenapa nih memilih lebih awal liburannya? Soalnya takut kena macet. Mau macet ya? Ya. Sama siapa aja nih, Pak? Sama keponakan. Berapa hari rencananya di Bandung? 1 minggu. 1 minggu? Nah. Kemana aja nih, Pak? Ceritanya nanti? Kemungkinan mengunjungi tempat-tempat wisata lah. Jakarta. Ini ke Bali dalam rangka apa, Pak? Liburan. Kenapa milih lebih awal liburannya? Supaya Kemana aja nih nanti di Bali? Nusa Dua, Ubud. Sama siapa aja, Pak? Salah satu keluarga. Berapa hari di Bali?
2 minggu, minggu lebih ya. Emang sering ya kalau tahun baru? Sering. Hingga saat ini arus kendaraan wisatawan terus mengalir melalui pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk, seiring mulai berlangsungnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.